Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya dalam mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa bisnis syariah. Yang kali ini akan membahas tentang arbitrase 4. Nah, sebelum masuk ke sub pembahasan yang akan kita bahas, saya akan menjelaskan tentang apa itu arbitrase. Arbitrase ialah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Baik, tadi itu arbitrase. Kita masuki pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu prosedur pemeriksaan sengketa dan proses jalannya pemeriksaan. Prosedur pemeriksaan sengketa dan proses jalannya pemeriksaan. Kali ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang prosedur pemeriksaan sengketa. Prosedur pemeriksaan sengketa terdapat beberapa bagian. Yang pertama ialah pendaftaran dan permohonan arbitrase. Pendaftaran dan permohonan arbitrase. Pendaftaran dan permohonan arbitrase ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 tentang Arbitrase Pasal 8 ayat 1 dan 2, yaitu nama dan alamat lengkap pemohon dan termohon, dan pendaftaran ini disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran dan administrasi. Yang kedua yaitu pemilihan atau penunjukan arbiter. Dan yang ketiga, tanggapan termohon. Dan yang keempat adalah tuntutan balik. Dan yang terakhir yaitu sidang pemeriksaan. Sidang pemeriksaan ini ada beberapa hal yang penting telah diatur dalam undang-undang, yaitu yang pertama, pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, dilakukan secara tertutup. Dan yang ketiga, harus dibuat secara tertulis. Dan yang keempat, mendengar keterangan dari para pihak. Itulah tadi proses pemeriksaan sengketa. Dan sekarang prosedur pemeriksaan sengketa, dan sekarang masuk ke proses jalannya pemeriksaan. Proses jalannya pemeriksaan ini ada beberapa hal juga. Yang pertama yaitu pemeriksaan tentang yurisdiksi.
pemeriksaan tentang yurisdiksi. Dan yang kedua yaitu pemeriksaan perlawanan terhadap arbiter. Pemeriksaan perlawanan terhadap arbiter. Dan selanjutnya memerintahkan para pihak untuk hadir. Memerintahkan para pihak hadir. Dan selanjutnya mahkamah mengusahakan perdamaian. Mahkamah mengusahakan perdamaian. Baik, selanjutnya itu tadi proses jalannya pemeriksaan. Dan selanjutnya yang kedua yaitu putusan arbitrase. Putusan arbitrase terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Pelaksanaan putusan arbitrase nasional. Putusan ini juga diatur dalam pasal 59 sampai dengan 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dari ketentuan tersebut, pelaksanaan putusan terdiri menjadi dua. Yang pertama yaitu pendaftaran putusan ke pengadilan negeri. Pendaftaran putusan ke pengadilan negeri. Dan yang kedua, pelaksanaan putusan. Nah, selanjutnya yang B, pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional ini adapun syarat-syarat pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Yang pertama yaitu putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis di suatu negara yang dengan negara tersebut atau negara Indonesia terikat perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Yang kedua yaitu putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik. Yang ketiga, upaya hukum terhadap
putusan arbitrase. Yang ketiga, upaya hukum terhadap putusan arbitrase. Berdasarkan pasal 68 ayat 2, yaitu terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf D yang menolak untuk mengakui dan melaksanakan suatu putusan arbitrase internasional dapat diajukan kasasi. Proses kasasi tersebut berupa yang pertama, proses kasasi di Mahkamah Agung berdasarkan pasal 68 ayat 3. Ini dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Baik, selanjutnya kita memasuki pembahasan yang keempat. Pembahasan yang keempat yaitu pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase tersebut diduga menggunakan unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu. Dan yang kedua, setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh para pihak lawan. Baiklah, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.